bagus sekali. Ya. Nah, UUD, ujung-ujungnya adalah duit. Dari mana anggarannya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari perencanaan itu saat ini kita merencanakan sekitar budgeting 2,5 miliar. Oh, 2,5 miliar? Iya, 2,5 miliar. Nah, jadi itu sebagai stimulus untuk membuat Taman Jokowi maupun ladang tadi, kemudian amphitheater. Nah, terus nanti di sana kita harapkan ada seperti kafetaria, gitu kan, untuk namanya jadi ruang terbuka hijau kawasan lah ya. Walaupun semuanya hijau, tapi terpusatnya kegiatan di situ. Ya. Olahraga atau apa nanti di situ kan. Nah, jadi uang 2,5 miliar ini diharapkan dari orang-orang yang punya hati untuk bisa mendukung Taman Jokowi itu. Jadi kita nanti sama-sama menyumbang, Pal. Jadi uang 2,5 miliar ini diharapkan dari orang-orang yang punya hati untuk bisa mendukung Taman Jokowi itu. Jadi kita nanti sama-sama menyumbang, Pal. Jadi sama-sama menyumbang ya. Ya aku pribadi pun begitu menyumbang. Tentu ada biaya-biaya perjalanan yang dibantu oleh teman-teman di sana, tapi aku sebagai seorang expert pro bono ya. Si siapa lebih kerina teman-teman dah menjuah-juah man bandu nande Bapak Turang Rasedina dan juga saudara-saudara kami dari seluruh pelosok Indonesia. Pada saat ini kami sudah berkumpul dengan panitia inti dan beberapa kepala desa dari Liang Melas Datas, di mana seluruh penduduk Liang Melas Datas ini benar-benar merasa terharu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah membangun jalan di Liang Melas Datas, dan tahap pertama ini sudah selesai sepanjang 17 km dan tahap 2 dan tahap 3 nanti akan dibangun sepanjang sisanya sekitar 15 sampai 16 km lagi. Nah, pada tanggal 1 Mei 2022 kemarin, seluruh penduduk Liang Melas Datas yang mencakup lebih kurang 6 desa dan beberapa dusun itu sepakat untuk mengucapkan tanda syukur ke pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan sudah selesainya jalan itu, dan secara spontan seluruh penduduk Liang Melas Datas yang tentu saja dimotivasi oleh seluruh kepala desa sepakat untuk membangun sebuah tugu, sebuah taman, sebuah juma untuk mengenang kebaikan Bapak Presiden Jokowi, dan juga sudah bekerja sama dengan seorang arsitek yang sangat handal, yaitu Insinyur Bowie Sembiring Brahmana, dan sudah mendesain patung maupun lanskap di dalam tanah yang lebih kurang mempunyai luas 2 hektar yang disumbangkan secara ikhlas oleh penduduk Liang Melas Datas. Dan
sambutan kami sangat terharu saudara-saudara sekalian dari seluruh pulau Indonesia. Kami makin terhadap upaya pembangunan Tugu Bapak Jokowi tersebut. Dan itu juga menambah semangat kami, menambah semangat panitia inti yang sudah dibentuk, yang dalam hal ini ketuanya adalah Saudara Adil Sebayang, sekretarisnya adalah Saudara Edisa Fraginangin, dan salah satu ketua adalah Evendra Sembiring yang sekaligus juga menjadi kepala desa di Kutambelin, di mana nanti ini di Kutambelin lah tempat dari patung Pak Jokowi ini akan didirikan. Jadi pada malam hari ini sebagai ketua panitia dan terima kasih kepada kita semua, seluruh warga negara Indonesia pada umumnya, dan khususnya kepada seluruh warga Tanah Karo Simalep, amin. Kami atas nama panitia Jokowi strip rumah Jokowi yang akan dibangun di wilayah Liang Belas Datas yang pada disebut dengan MD. Jadi pada intinya besarnya kami lagu panitia Tugu Jokowi sebentar lagi akan kita di maka kami harap kepada seluruh warga negara Indonesia atas terbentuk dan atas akan terbangun monumen Jokowi bangun wilayah LMD ini kan semua partisipasi dari seluruh Indonesia. Menurut kami bahwa itulah yang kedua akan direncanakan pembangunan tugu di Indonesia. Ya. Oleh karena itu kami berharap agar terselesaikan rencana ini adalah bagi kita semua, khususnya warga Tanah Karo. Terima kasih Impalku Pak Adil Sebayang yang menjadi ketua panitia inti pembangunan monumen Jokowi di Liang Melas Datas. Tadi juga sudah disampaikan oleh Impal ini bahwa ini benar-benar adalah ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah menerima jeruk yang dikirim yang menjadi satu sejarah dalam bangsa ini, sudah datang ke Liang Melas Datas dan ikut panen jeruk dan fotonya viral kemana-mana. Dan saat ini itu jalan sudah dibangun dan sangat mulus jalanan tersebut di Liang Melas Datas. Dan salah satu dampaknya adalah seperti pernah disampaikan silih kami Edisa Fraginangin, bahwa anak-anak sekolah tidak perlu lagi untuk kos di tempat sekolahnya, karena saat ini sudah bisa datang pagi-pagi dan pulang sore hari karena jalanan sudah selesai. Bagaimana sudah kemajuannya? Iya,
Terima kasih Impalku buat kesempatan yang membuat untuk channel Let's Trading kita ini. Ini adalah satu peluang untuk kemajuan di LMD dan kemajuan kita kelak. Jadi terkait dengan desain monumen yang sudah dirancang oleh abang kita Boy Brahmana, Ya. maka desain ini sebenarnya sudah lengkap. Sudah tinggal kita pelaksanaan dalam pembangunan. Ya. Jadi terakhir kemarin dengan komunikasi sama Bang Boy Brahmana sebagai arsitek kita, tinggal studi patung. Jadi dalam penyampaian sama Bang Boy, maka setelah selesai studi patung, maka semua persiapan untuk pembangunan akan dilaksanakan. Jadi dengan detail, maka Bang Boy pun ini merancang ini dengan penuh sangat ketelitian, Bapak. Jadi, Iya, betul. semua dipersiapkan dari segi-segi mulai dari patung, benah, desain wilayah, semuanya itu semua dipersiapkan secara sangat-sangat matang sekali. Betul sekali. Jadi dalam perjalanan ke Bandung kemarin, kami komunikasi sama Bang Boy, maka setelah selesai di studi di Bandung sekitar, maka kita udah siap dalam segala desain. Maka pembangunan akan segera kita laksanakan. Wes. Iya. Jadi sudah siap-siap lah ini membangun ini ya. Amin, Impalku. Amin. Amin. Tadi Bang Boy sudah mengirimkan foto perjumpaan ahli-ahli patung kita dengan salah seorang pematung paling handal di Indonesia, yaitu Nyoman Nuarte. Pak Nyoman Nuarte adalah yang mendesain patung Garuda Wisnu Kencana yang menjadi ikon di Bali, di KTT kemarin itu ikon di Bali. Dan juga Pak Nyoman Nuarte lah yang akan membangun desain istana dan kantor presiden di ibu kota negara Nusantara di Kalimantan. Itu berarti seperti kata Impalku Sembiring tadi, Evendra Sembiring, bahwa perjumpaan dengan ahli patung ini juga dilakukan dengan sebaik-baiknya, mengingat bahwa tidak ada kerja yang sembrono. Wah, itu kan. Betul, Ya, sembrono kita bekerja, berarti sembrono pula nanti hasilnya. Jadi yang kita harapkan adalah kita harapkan adalah pembangunan patung di patung Pak Jokowi di Liang Melas Datas ini adalah sebuah pekerjaan orang-orang profesional. Amin, betul. Yang akuntabilitasnya tinggi, yang reputasi pribadinya juga dipertaruhkan dalam hal ini. Betul, ini luar biasa. Nah, begini Pak Jo. Ya, silakan Pak. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan LMD ini, memang ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Jadi kami teringat dari perjalanan dari kita mengantarkan oleh Haja. Ya. Kita dikirim Tuhan itu orang-orang hebat. Gitu ya. Sampai detik ini orang-orang di mana kita tidak mampu itu Tuhan kirimkan semua, termasuk dari kita oleh-oleh kemarin. Ya. Mohon izin saya sebutkan namanya itu Bang Hendra Tarigan. Ya. Bang Zohan Milala, Roy Zoreta Barus, Ya. Bapak Idris Perangin Angin, sama
Abang Budi Ginting. Oh, Bang Budi. Iya. Kemuning Group. Itu tidak ada darah LMD itu, impalku. Oh. Tapi mereka berjuang memiliki seperti mereka yang punya LMD. Jadi luar biasa memang. Kami sangat tahu, sangat dengan merasakan, melihat lewat tim-tim kita yang ke Jakarta itu. Ini orang luar biasa, impalku. Sangat luar biasa. Betul. Termasuk Bang Boy juga, bukan? Iya, jadi Bang Boy waktu pas antar oleh-oleh itu dia masih dalam memantau dan menyebar, Betul. dalam segala informasi. Betul. Jadi sampai detik ini juga orang-orang hebat itu masih ada bersama kita. Sampai Bang Boy sama tim pemantau kita yang orang-orang ya memang profesional. Jadi memang ini Tuhan izinkan memang pekerjaan ini luar biasa. Amin. Benar sekali, Palko. Benar sekali. Iya. Ada. Silakan, Pak. Sampai sekarang pun pembangunan monumen Impalku, walaupun nanti ini dibangun di LMD. Yap. Tapi kami LMD menyatakan bahwa monumen ini adalah milik kita semua. Kita Galak Karo sebelang-belang dunia. Bahkan Amin. Tidak hanya sebatas kita orang Karo, tapi seluruh masyarakat Indonesia memiliki monumen ini. Jadi Amin. karena di monumen ini adalah satu, kalau bisa kita bilang adalah satu mukjizat di Palku. Betul sekali. Mereka bilang gini, ini sebenarnya adalah satu mukjizat gagasan yang dikasih Tuhan. Tercetus gagasan itu dan langsung berkembang. Dan langsung mereka yakin bisa menjalankan itu. Nah, dicari jalan cara bagaimana supaya ini bisa sampai, juga nggak punya koneksi. Dengan modal doa, keberanian aja hanya berjalan itu. Dan mungkin harapan doa itu sampai ke hati Pak Jokowi. Iya, betul. Tak satu pun manusia atau orang yang bisa mengatur pertemuan dengan Pak Jokowi. Iya, betul. Nah, oke. Jadi sampai di situ Pak Jokowi datang, sebelum Pak Jokowi datang kami ngobrol-ngobrol, saya bilang, wah luar biasa, ini memang mukjizat. Mukjizat dari doa yang Kristen, yang Muslim, ya semua gitu, termasuk kita ya. Jadi ini diwujudkan gitu. Jadi suatu mimpi yang terwujud. Nah, jadi ketika cerita tentang monumen itu disampaikan, saya bilang gini, kalau ada monumen, so what gitu kan, selesai dah gitu aja. Iya, betul. Nah, jadi ini sebenarnya monumennya bentuknya Pak Jokowi, tapi ini merupakan satu monumen lambang kinirsadaan. Lambang kinirsadaan. Iya. Bagus banget. Satu lambang kinirsadaan yang sebenarnya adalah hal yang mendasar di Tanah Karo. Jadi, dan ini sudah langka. Iya. Nah, alangkah bagusnya kinirsadaan ini kita rawat, kita buktikan dalam bentuk monumen fisik, bisa dilihat dan bisa dirasakan, sehingga ini jadi terawat. Jadi di sini kayak prasasti kebersamaan yang tidak akan pernah lekang. Itulah harapan yang kita buat ini. Oke, jadi bentuknya nanti gimana, Pak? Nah, jadi bentuknya nanti itu ada patung. Terus tetap ada patungnya ya, walaupun nanti akan ada desain patung yang dilakukan oleh ahli patung. Kalau aku kan arsitek, aku lebih menata lingkungan dan kawasan dan sistem ruang. Iya. Kemudian di tengah-tengah tempat itu ada ornamen Tanah Karo atau ornamen Karo, itu namanya tapak Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman iya, itu ya, yang iya, adat itu ya. Betul. Bentuknya itu adalah bentuk peta yang bersilang, tapi tidak ada garis yang putus. Iya. Itu artinya kesatuan ya. dalam keharmonisan Dan sustainability. Nah, jadi itu yang dibuat jadi lambangnya. Nah, yang kedua, nanti di situ itu kan adalah sebenarnya tanah desa ya. Tanah desa kurang lebih 2 hektar. Ada 2 hektar tanah. Ya, tanah itu 2 hektar. Jadi kita akan membuat di situ jadi pusat kegiatan masyarakat 6 desa 3 dusun itu.
Harapan kita di situ nanti akan ada tempat anak-anak bermain, kemudian ada pusat pelatihan pertanian, ya jadi kayak betul pertanian. Kemudian nanti di situ ada ladang jeruk. Ada ladang jeruk. Nah, jadi ladang jeruk ini kita harapkan jeruk LMD nanti akan berkembang dengan berbagai macam jeruk. Jadi di situ dibuat kayak seperti pusat studi jeruk lah. Jadi pusat studi jeruk. Iya, itu harapan kita begitu. Jeruk jenis-jenis beberapa jeruk akan ada di sana. Yang mana jenis komoditas yang masih bisa dikembangkan sehingga nanti dari sana itu bukan cuma satu jenis jeruk. Ya. Nah, jadi lahan ini itu akan bisa dirawat oleh sebagai badan usaha milik desa atau secara bersama-sama beberapa desa, sehingga dia bisa menghasilkan uang. Ya kan, jeruk-jeruk itu sebagai taman sebagai area pertanian sehingga hasilnya itu bisa merawat. Kalau kamu merasa kalau 2 hektar dengan lahan yang begitu subur, itu kan bisa menghasilkan lumayan juga. Iya. Nah, uang yang dari sini nih akan membawa keberlanjutan. Betul. Baik perawatan kawasan maupun non fisik, pendidikan. Pendidikan. Iya kan? Jadi uang yang dari sini nih melatih anak-anak berbahasa Inggris, melatih petani, atau mungkin belajar tentang pertanian mulai dari pertanian yang konvensional menjadi pertanian yang modern. Nah, ini yang kita harapkan edukasinya ada di kawasan Taman Jokowi. Kamu sebagai sekretaris panitia inti, Silih, dan salah satu yang perlu kita kemukakan secara transparansi nanti adalah hal-hal administrasinya, bukan? Supaya setiap minggu, setiap bulan seluruh bangsa ini bisa mengikuti progres pembangunan monumen ini. Nah, tentu perlu transparansi, dan apa yang kita transparansikan itu tentu saja administrasinya secara lengkap, detail, dan tidak menutup-nutupi apapun. Nah, bagaimana persiapan untuk hal-hal administrasi ini, Silih? Rengin-angin. Ini begini, Bang. Nah, rencana kami setelah nanti pembangunan dimulai, maka kami seluruh panitia dan semua enam kepala desa dalam setiap minggu harus mengadakan rapat. Mantap. Bagus. Dan kami juga memohon kepada abang kami Gintung Mergana supaya nanti bisa kami pantau, bisa kami sebarkan seluas-luasnya. Siap. Biar apa yang kita kerjakan nanti di LMD transparan, ada yang kami sembunyikan. Bagus sekali. Dan seperti kata Pendra tadi, ini adalah satu keberkahan yang dikasih Tuhan. Jadi kita pun harus mengerjakannya dengan ikhlas. Betul. Jadi seperti itulah harapan kami. Mudah-mudahan pekerjaan yang kita lakukan nanti bisa terlaksana dengan transparan, ada yang disembunyikan. Jika pun nanti abang Mergana mengetahui kecil apapun, tegurlah kami. Kami akan siap menerimanya. Oke. Karena memang itu yang kita ingin sharekan dengan siapapun. Karena hati kita semua sedang di LM di saat ini, Mpalku Silih. Mpalku Duana dan Silih. Hati kita itu di LMD. Kenapa? Karena memang Pak Jokowi itu begitu dekat dengan masyarakat bangsa Indonesia ini. Begitu dekat. Dan ketika di LMD ada sebuah upaya kreatif untuk menghormati beliau, tentu ini adalah semua orang yang lain pun merasa ikut menghormati. Semua teman-teman kita ikut menghormati.
Sengkabi, impalku bendahara. Ngoni aku minta maaf. Maaf terlambat. Muncul dari itu bang. Iya. Maco kali rupanya, Empal. Karena susah cari signal tadi, Bang. Iya. Jadi udah lengkaplah di sini. Ketua panitia inti, sekretaris panitia inti, bendahara panitia inti, dan juga kepala desa 2, kepala desa Pulau Tebu dan kepala desa Kutambelin hadir di sini, yaitu Impalku Evendra Sembiring yang selama ini juga sangat aktif untuk mengkomunikasikan program ini. Kalau saya tidak salah, kepada Pak Wali Kota Solo pun yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi, sudah pernah kalian komunikasikan rencana ini sebagai keluarga. Ya, tentu ini memang kalau kita ingin membangun patung seseorang, keluarganya kan harus tahu juga, begitu kan? Iya kan? Iya. Jadi kami berharap semoga kita kalau karo Krina caperingan untuk kemajuan kita kalau karo khususnya. Ya, Kami berharap kita ikut berpartisipasi. betul. Bagi kata seperti kata Kepala Desa Kutambelin bahwa patung itu bukan milik LMB saja. Betul. Betul. Kami sudah sepakat bahwa patung itu milik kita bersama. Siapapun nanti dia. Ya. Jadi dari itu kami berharap mohon bantuan dan doalah dari semua masyarakat Karo khususnya. Semoga patung ini bisa terlaksana dengan baik, tidak ada hambatan. Amin. Dan pada waktunya nanti bisa kita resmikan, kita undang lagi Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo. Oke. Jadi kalau begitu targetnya harus selesai sebelum 2024 berakhir, bukan? Iya. Iya. Kan gitu ya? Pada intinya Pak Ginting, Ya. monumen Pak. ini kita begitu jalan selesai Pak Ginting. Oh, jalan selesai, monumen juga selesai. Ya. Bagus. Sehingga peresmian jalan sekaligus peresmian monumen. Iya, betul. Mantap Kal. Nah, kalau begitu ada dua hal yang ingin kusampaikan dan minta persetujuan Du. Yang pertama, saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Kepala Desa Impalku Kutambelin tadi, bahwa ini adalah mujizat Tuhan. Ini adalah mujizat Tuhan. Dan Amin. Di podcast sebelumnya beberapa teman itu sudah menunjukkan komitmennya bahwa siap membantu, siap menolong. Ya, saya kira semua akan seperti itu. Maka pertanyaanku yang pertama, seandainya ada orang yang mentransfer Rp50.000, Mamria Hukurta, kan senang kita. Meriah, Pak. Iya kan? Meriah Hukurta kan? Uang itu dimulai dari Rp1, makanya bisa banyak. Woi. Pertama lebih bujur atakan kami Krina teman sebagai partisipan yang berperan membantu membangun monumen Jokowi. Jadi kami perlu
saran mas kamari si lebih mengetahui krina sumber-sumber kebutuhan untuk pembangunan monumen. Jadi ajarindu kami kudu kendu dalan gelah baci kami bekerja baik untuk mencapai tujuan teh. Jadi ada kami khusus masyarakat LMD karena kebutuhan pembangunan monumen Jokowi bacatakan bagi si minusnya tanpa bantuan dukrina labo kari kami asuh. Jadi krina partisipan terlebih bagi abang kepala kami anak ginting melala atakan kami butuh atas perhatindu partisipasindu untuk membangun monumen ini. Walaupun lajenda pengandu berdomisili kam lebih bagi kala LMD. Masyarakat LMD. Jadi enda malak lata kami bujur. Kudu kundu dalan ajarin kami raskrina teman-teman si lid warna pengetahuanna lid relasina untuk pembiayaan monumen Jokowi. Sehat ita krina gelah baci sebagi turas sini surakan bas pembangunan monumen anda. Cara sekundari bujur. Nande bapa turang teman senina sangkem